Iya, Pak. Kami pihak Jepang ingin menghadapi sehubung dengan mistusnya Perang Dunia II, kami pihak Jepang meminta Anda mengerahkan rakyat pribumi untuk membantu pasukan Jepang dalam perangnya. Kami akan dipekerjakan untuk membangun sarana dan prasarana perang juga sebagai pasukan tambahan dari Jepang. Kami berharap Anda kalian tidak keberatan, sebab kami adalah saudara tua kalian. Baik, saya akan mengerahkan rakyat untuk membantu Jepang, dan saya akan menagih janji ketika waktunya tiba. Saya di sini akan menyampaikan pengumuman tentang akan dilaksanakan rumusan untuk membela peperangan Jepang. Mengapa harus kita? Apa yang kita dapatkan dari mereka? Sudah. Karena mereka membutuhkan peperangan untuk perang Indonesia Timur Raya. Tidak bisa. Ini tanah kami, bangsa kami. Kenapa kami harus diinjak-injak di tanah kami sendiri? Ya, Tenang saja, itu sudah saya pikirkan matang-matang. Dengan cara ini, saya akan bertanggung jawab serta keselamatan kalian semua. Baiklah Bung, kami terima. Tapi kami minta tidak ada pribumi yang terluka ataupun meninggal dalam hal tindakan tentara Jepang. Saya berjanji akan bertanggung jawab untuk keselamatan rakyat Indonesia serta pribumi. Merdeka! Merdeka! Jadi, semua para napi yang mereka harus pergi. Termasuk kebenaran, Mas. Aku takut. Bagaimana jika Mas tidak kembali? Aku nggak mau sendiri. Ayo ikut aku. Kamu benar harus pergi. Nggak bisa dibatalkan saja, Mas. Kenapa ya sayang? Ini memang sudah perintah. Lagi pula masyarakat pun sudah menyetujui. Tapi aku ada hadiah untuk kamu ketika nanti habis dari Anda kembali. Ini aku berikan kepada kamu. Ketika nanti aku pergi ataupun aku tidak kembali lagi, kamu bisa melihat ini. Ya udah, aku ikhlas. Jaga dirimu baik-baik ya, Mas. Aku Iya. menunggu kamu. Iya deh. Mas pergi sekarang ya deh. Ya. Mas pergi dulu. Dadah. Assalamualaikum. Dengar-dengar laki-laki di kampung kita harus ikut kegiatan Romusa toh? Iya benar, dari pagi kakakku baru saja pamitan. Ya, adikku juga ikut. Sama seperti bapakku, sebenarnya aku nggak tega. Tapi aku dengar-dengar bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaannya pada kita. Sama, aku juga berkata begitu. Lantas apa tujuan Romusa itu? Semua laki-laki harus bekerja demi membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Kalau begitu kita harus membantu Jepang. Dengan begitu kita pasti merdeka toh. Loh, tapi apakah Jepang akan menepati janjinya? Aku tidak yakin loh. Mereka semua kan baik-baik saja. Sudah, semuanya pasti dilindungi yang Maha Kuasa. Iya benar, ayo cepat kita pergi. Kenapa tak menurun? Ada Nippon, ayo kita harus lari. Yes. Lama kita merdeka. Amal-amal semakin. Kerja. Ini kita nih
kalian tahu betapa banyak korban dan jatuhan karena gerakan Robusta ini? Benar, Kak. Benar, sudah banyak sekali berita tersebut dari radio dan TV. Tapi penyembuhan sudah menjadi sama kalian, Kak. Itu sama. Nah, sebanyak kita harus menyumbang. Setuju. Tapi salah sama ini. Tapi bayangkan bersama baik. Yang kabur, dua kali lagi dengan kasus 12 kali korban jatuhan termasuk suami dari Ibu Ratih yang menjadi salah satu korbannya. Baiklah, kita secepatnya mengingat. Apa tujuan Anda kemarin? Kami ingin melapor, Bu, telah banyak sekali satu pacaran karena gerakan pengusaha. Apakah sudah ada bukti? Sudah banyak sekali bukti yang ada. Bagaimana bisa terjadi perkembangan pengusaha ini? Bukan Anda semua berjanji karena tidak ada lagi perkembangan yang telah terjadi. Sekarang bagaimana? Baiklah, kami akan tidak lanjut lagi. Maaf atas kelalaian kami, hingga banyak pertumpahan darah terjadi. Mereka yang disebut Robusta mungkin tampak kalah di mata sejarah. Mereka tidak mengangkat senjata, tidak berdiri di podium, dan tak tercatat dalam buku-buku besar tentang kemerdekaan. Mereka hanya digiring, dipaksa bekerja tanpa upah, tanpa pilihan, tanpa harapan. Tapi sesungguhnya, merekalah pahlawan yang diam. Dari keringat dan darah merekalah jalan-jalan dibuka, rel-rel dibentang, dan tanah-tanah subur tetap hidup di tengah kehancuran perang. Mereka kalah sebagai manusia dalam sistem yang kejam, tapi mereka menang sebagai bagian dari bangsa yang merdeka. Karena tanpa mereka, mungkin kemerdekaan tak akan pernah punya harga. Mereka tak kembali membawa medali, tapi mereka mewariskan martabat. Maka, apakah mereka kalah? Tentu saja tidak. Mereka telah menang dalam cara yang paling sunyi, paling dalam, dan paling berarti.